Ini kalau mau lah ya, kalau mau, tapi sebaiknya mau ya kan, karena kan dia sepertinya terpaling hero kan guys ya. Suruh Nur Aziza datang ke Malaysia. Nah, kalau mau ya, kalau berani, itu pun kalau berani. Dan bawa semua budak-budak Rohingya ke Australia. Bila perlu sama orang tua sekalian deh ya. Orang-orang Rohingya semuanya. Nah, pergi ke Australia. Tengok guys, kerajaan Australia mau tak terima mereka atau campak mereka ke lautan. Nah, itu guys, ya kan. Jadi kenapa Kak Nur kau tu cakap macam tu dekat Australia? Betul, orang Malaysia dah marah tau dia cakap macam tu. Itulah. Dia sana duduk kangaroo punya poket. Sekarang nampak dia mau jadi hero. Betul lah. Hey yo, what's up re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa membuang masa. Jadi kalau kalian mengikuti video saya sebelumnya guys ya, saya sempat mengulas video ini di mana ada satu pemengaruh atau influencer ya, ngakunya sih dia dari bangsa Rohingya guys ya, dan dia sekarang stay ya, tinggal di Australia. Nah, kenapa saya mengulas video itu? Dikarenakan Rohingya ini guys ya, influencer ini menyebut dan mengutuk 3 negara sekaligus ya. Kalau Malaysia oke lah ya, karena sepertinya ini orang ada dendam dengan Malaysia ya. Dan yang tak bisa saya pikir, Thailand pun kena kutuk, Indonesia pun kena kutuk guys ya. Maka terpiculah saya untuk membuat video ini guys ya. Dan kenapa saya membuat video ini? Karena awalnya saya tahu dari satu channel dari Malaysia, yaitu Bang Donivia guys ya. Dia mengungkapkan di situ guys ya, bahwasanya pemengaruh Rohingya ini, dia mengatakan bahwa ada 2000 kanak-kanak yang ditahan di Malaysia. Tidak hanya itu saja guys, dia juga menyebut Thailand dan juga Indonesia. Nah, maka dari itu kemarin saya sempat mengulas video ini kan guys ya. Dan oke, seperti yang tertera di tajuk video saya kali ini guys ya. Nah, ini kebetulan saya ketika membuka YouTube ada satu video parodi dari Abang Didi Chronicle guys ya. Budak Rohingya pusat tahanan bidas Nur Aziza. Oh, ini menarik ini guys ya. Oke, kita akan coba nonton geng bersama-sama seperti apa parodi ya dari Bang Didi Chronicle. Nampaknya dia ini tengah jadi budak Rohingya guys. Kita akan coba nonton geng bersama-sama seperti apa parodi budak Rohingya tertahan di pusat tahanan imigrasi Malaysia geng. Kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa videonya. Tapi ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan guys, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng ya. Dan biasanya selalu letakkan di Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa parodi dari Abang Didi Chronicle guys. Okey, dah. Okay. Laporan dari lokasi. Di sini saya bersama dengan seorang kanak-kanak Rohingya mangsa terkediaman di pusat tahanan ni. Okay, adik, mari sini. Ini dia Rohingya. Adik, boleh cakap Melayu faham? Sakap pun boleh, sakap. Boleh. Sikit-sikit. Banyak boleh. Nama siapa? Ali. Sini adik kena kurung ke dekat sini? Burung. Kurung pula. Adik kena kurung ke dekat sini? Ada kurung. Oh. Pagi saya matahari nampak. Malam pun matahari nampak. Anu tu. Macam mana tu? Ada orang cakap kanak-kanak Rohingya kena kurung kat sini kan, seksa kan. Uncle nak tahulah, sekarang ni semua tengah bising cakap 2000 orang budak kena kurung Rohingya. Betul ke you kena kurung macam dalam penjara? Sebab kata Uncle, ini tempat apa nama? Tempat dah. Ini. Apa nama Baitul ini? Mahabah. Oh tu, Baitul Mahabah. Melayu sakap apa?
itu. Baitul Mahabbah, rumah kasih sayang. Nah. Rumah kasih sayang Baitul Saya Mahabbah. saya tengah buat apa? Mainan. Ni tengah main F1. dijadikan kapal terbang. Saya sekarang ni apa minum? Botol. Sedap ya. Uncle, sana ada itu buai. Buai, Buat Okey. buat yang ni. playground. Playground. Penjara ada playground. Ada tapi untuk orang besar punya, budak-budak tak ada. Kenapa sakap saya dalam penjara? Itu you punya kakak Nur Azizah cakap. Rohingya punya orang juga. Ya. Dia cakap 2,000 budak Rohingya kena kurung dalam jeruji besi kat Malaysia ni, dia kata. Sini Ah. Rohingya ada, Bangladesh ada, Oh. Indonesia ada, Vietnam. Aku tak sangka lah guys. Oke, ingatkan hanya Rohingya. Bangladesh ada, Indonesia ada, Vietnam ada, Indonesia aduh. Oke. Ada, Oh. Laos ada, campur-campur. Laos Uncle. oke, campur-campur ya. So, bukan semua 2,000 tu Rohingya lah, kalau macam tu. Itu kakak ada Maria, Uncle. Mana aku tahu? Tak Kalau tak ada sepertinya. Mari, macam mana dia tahu? Oh iya Tak lah. betul. Uncle pun tak tahu juga. Tapi kan Kak Nur you cakap, you orang tak bebas, kena kurung, kena kunci, tak boleh keluar merayau. Minum lagi. Itu satu penindasan hak asasi kanak-kanak tau. Kalau tak boleh keluar macam tu. Kan? Betul ke benda tu? Uncle kahwin? Belum. Belum. Berbujang lagi. Kenapa tanya? Kenapa Ali tanya Uncle? Oh. Okey. Saya faham. Apa okey? Cerdas ni Ali ni. Uncle kecil dulu, Kama kasih main-main tengah jalan. Kereta motor laju-laju pergi kasih main tengah jalan. Mana boleh, mestilah mak Uncle rotan Uncle kalau main tengah jalan. Bahaya, takut kena gilis, takut kena culik dengan van putih. Van putih. Kan, apa boleh jadi kalau bagi lepas macam tu je. Uncle punya ama suruh Uncle main rumah dalam. Ama sayang ke? Tak sayang. Sayang lah. Sebab sayang lah, kan nak bagi Uncle selamat. Tak main jauh-jauh, tak hilang. Betul tak? Betul juga. Punya bilang fonggol. Malaysia, Uncle punya ama Malaysia same. Sayang. Saya paspor tak ada, dokumen tak ada. Ya. Jalan-jalan hilang. Ya. Orang semua susah. Saya punya ama susah, papa susah. Itu kakak Rohingya siapa nama? Nur Azizah. Itu Wan Aziza. Nur Azizah. Nur Azizah. Nur Aziza. Wan Azizah. Itu kakak mau tolong saya. Saya iya hilang, juga. saya kereta langgar. Dia mana ada? Iya Mau juga. tolong, siapa tolong? Iya. Malaysia tolong. Dan kakak tu memang Cerdas ini guys. Dia duduk Australia, bukan duduk kat Malaysia. Kalau nuaye, you have to bitch your tahu. Tak ada mari, tak apa. Tak ada mari tapi bising banyak. Itulah. Jadi adik tak kena dera kan Cerdas ni. sebenarnya. Malaysia jaga saya baik-baik. Saya sini serupa rumah. Ada orang jaga pintu. Ada nasi ayam 3 kali. Sedap tu. Sekolah ada. Ya. Okey. Tapi betul ke bukan 2,000 orang budak Rohingya ni? Abang confused ni. Itu Kak Azizah kenapa cakap 2,000? 2,000 tu ramai tau. Ya. Boleh penuh satu stadium Cakap ini. ya, mari sini tengok. Orang sakap, jangan percaya. Mari sini, sendiri kira, sendiri tengok. Iya, betul juga. Berapa Indonesia, Indonesia. berapa Bangladesh. Tengok saya happy kah, sedih kah? Mari. Berarti kesimpulannya tidak hanya Rohingya guys. Maybe budak-budak dari Bangladesh, Indonesia, mana tadi? Rohingya, Laos, ya, Vietnam. Berarti di sini terurus semuanya guys. Iya kan, terurus. Ya dikasih makan, ada playground, mantap dong, ya. Oke, next. Kita mau cakap jauh-jauh sana. Tapi Ya. ada satu lagi. Ah, Kak Nur kata you tak ada formal education. Tak ada sekolah langsung. Gelap masa depan budak-budak ni. Dia kata betul Uncle, ke? itu saya punya school bag, Spiderman. Oke. Ada Ustaz mari school, ABC, Alif Bata. Wow. Satu sampul satu
bukan 2002. Iya. Okey, tapi Kak Nur kau cakap Mantap guys. pendidikan tak formal, bukan sekolah rendah, tadika, menengah kan, PhD. Uncle, saya sini Malaysia si Kizab. Temporarily. Dokumen okey ada, saya pergi, tak ada sini. Okeylah. Apa lagi Ali belajar sini? Saya belajar itu nyanyi. Okey, nyanyi. Baby Shark curu-curu. Baby Shark curu. Aduh. Tapi by the way, adik Rohnya ini cerdas juga guys. Ini misal kalau ada betul, wah ini mantap guys. Oke. Gambar lukis. Itu bukan dera. Siksa bukan. Itu bagus Malaysia, bagus. Wah. Jaga. Nampaknya realiti dalam ni jauh berbeza dengan apa yang dia cakap. Kan? Jadi kenapa Kak Nur kau tu cakap macam tu dekat Australia? Betul, orang Malaysia dah marah tau dia cakap macam tu. Itulah. Uncle, dia sana duduk kangaroo punya poket. Apa? Sekarang nampak. Dia mau jadi hero. Betul lah tu. Ya, yang dengar dia pun orang putih. Kan? Mungkin dia nak tunjuk kononnya dia seorang yang memperjuangkan nasib diorang. Ya. Dan orang Malaysia ni semuanya jahat-jahat di pandangan mata dia. Terpaling hero tu. Air, bil, elektrik, biras. Saya makan. Biras. Ubat Biras. saya makan demam. Makan ubat lepas tu dia demam. Macam mana itu? Demam makan obat. Makan obat demam. Malaysia orang bayar. Malaysia orang baik. Saya duduk sini Baitul Mahabbah. Makan belajar tak ada halau. Kalau tak ada baik saya sudah mati laut sana. Itu kata orangnya cakap. Betul. Betul. Satu dunia dia tipu. Ya. Saya jumpa dia kalau saya tak mau senyum. Nampaknya okey penonton sekalian, apa yang kita dengar dari jauh tidak semestinya seindah rupa dan apa yang didakwa tidak semestinya fakta. Adik ahli kita ni dah buktikan yang kebajikan dia orang terjaga dengan baik di bawah inisiatif Baitul Mahabbah. Okey adik, ada pesanan terakhir tak untuk Kak Noh? Boleh? Oi, Nora apa? Tui aile batur sororet nei. Ase. Roti Bahasa apa itu? sororet Nei ase. Galiniao ana nafaribo ase. Moyo ase. Oi. Tuni kali saram o koron koile furibo. Bahasa apa itu guys? Ali cakap apa tu? Saya cakap, kalau mari sini saya tak mau nasi, sudah ada. Roti sudah ada, tak payah bawa roti. Mainan tak mau, sudah ada. Sudah ada. Buku sudah ada. Ui. Awak bawa awak punya malu sudah cukup. Yang ni kita tiba sini lah. Balik boleh. Wah, ini kalau ada budaya Rohingya macam ini guys, waduh, confirm ya. Cerdas adik ini guys. terbaik. Ya, ayat duduk dalam kanguru pocket itu mantap juga itu. Ya. Didi Chronicle luar biasa guys, tidak pernah mengecewakan guys ya. Aduh, oke. Yang aneh ini guys ya, kemarin ketika saya mendengar ya video dia, yang pelik nih guys ya, perempuan Rohingya ini langsung tak kutuk Myanmar yang bakar bangsa dia di tempat bakar sampah. Malaysia ini yang bantu maybe lebih dari 200.000 pelarian quote ya Rohingya yang dikutuk, dimaki-maki, ini apa hal guys ya? Katanya mahasiswa pandai dari Australia. Masa macam tak terfikir ke atau gimana? Bener juga ya. Statement yang dia buat itu guys ya, membuat rakyat Malaysia itu menjadi lagi benci dan meluat. Tidak hanya Malaysia, dia juga bawa-bawa Thailand dan Indonesia. Nah itu ya guys ya. So kalau mau ya, ini untuk kakak Nur Aziza ya. Ini kalau mau lah ya, kalau mau. Tapi sebaiknya mau ya kan, karena kan dia sepertinya terpaling hero kan guys ya. Suruh Nur Aziza datang ke Malaysia. Nah kalau mau ya, kalau berani, itu pun kalau berani. Dan bawa semua budak-budak Rohingya ke Australia. Bila perlu sama orang tua sekalian deh ya, orang-orang Rohingya semuanya. Nah pergi ke Australia, tengok guys, kerajaan Australia mau tak terima mereka atau campak mereka ke lautan. Nah itu guys ya kan. Itu guys, ya Allah. So guys ya, macam mana
boleh komen lah di ruang komentar guys ya, boleh komen ya. Kalau menurut kalian macam mana nih ya? Ini kalau adik-adik budak Rohingya macam ini ya pasti orang-orang auto suka lah guys ya. Cerdas dia guys. Parodi yang betul-betul awesome, luar biasa guys ya. Aduh, oke guys ya. So, gimana nih geng? Menurut komentar kalian ya, sangat menghibur ya. Sangat menghibur guys ya. Maybe sebelum saya closing video ini guys ya, mungkin kita coba untuk membaca beberapa komentar-komentar maybe ya dari netizen ya. Aku ingin tahu lah seperti apa reaksi ya, komen-komen daripada netizen guys ya. Oke, ini dari video Abang Didi Chronicle guys. Realitinya sebab ada unsur perikemanusiaan, negara Malaysia terima mereka sebagai pelarian walaupun tak ada tangani perjanjian convention. Nah ini betul 1961. Kadang-kadang action speak louder than words. Cakap banyak tapi action tak ada. Las-las negara yang macam Malaysia nggak yang tolong. Nah itu ya. Oke betul guys ya. Wah Ali dah besar dah, adik long harimau nih. Part tak boleh belah. Wah Wan Ajija. Aduh. Oke. Australia ambillah semua Rohingya. Nah itu betul kan guys. Tolonglah angkut bagi pendidikan kerja dekat Australia. Nah itu berani tak nih? Siapa? Wan Aziza lagi. Nur Aziza ya. Berani tak? Dia datang ambil adik-adik Rohingya atau bila perlu sama orang-orang dewasa sekalian lah guys ya. Diambil pindahkan ke Australia. Nah itu ya. Aduh, so guys ya, gimana menurut komentar kalian? Boleh komen di ruang komentar. Nah ini satu lagi ya. Tapi dulu majalah 3 ada tunjuk budak-budak yang di luar memang diorang tak ada sekolah dan tak boleh sekolah sebab tak ada IC. Sukarela yang tolong jadi cikgu. Oh ini aku tak pasti lah guys. Mungkin dulu kok ya. Kalau yang sekarang mungkin dah beda lagi aturannya. Sudah ada sekolah atau mungkin pendidikan ABC, alif bata ya, mendatangkan ustadz maybe ya, seperti yang dikatakan dengan adik Rohingya tadi parodi. Mungkin udah berubah kok. Nah ini aku tak pasti, kawan-kawan yang lebih paham mungkin ya bolehlah guys ya komen di ruang komentar ya. So geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Thank you sudah nonton ya, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lo sama-sama, silahkan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.